Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya data itu bisa mengubah total cara kita belajar? Nah, hari ini kita bakal ngulik perjalanan data di dunia pendidikan. Dari yang tadinya cuma laporan sederhana, sampai bisa memprediksi masa depan seorang mahasiswa. Dan tenang aja, ini bukan soal teknologi yang ribet-ribet kok, tapi lebih ke gimana kita memahami cerita di balik setiap angka. Yuk, kita mulai. Perjalanan kita nanti ada 5 tahap nih. Kita mulai dari dasarnya dulu, terus kita tanya, apa sih yang sebenarnya lagi kejadian? Habis itu kita gali lebih dalam lagi. Kenapa ya kok bisa gitu? Terus puncaknya kita bakal ngomongin soal big data. Dan yang paling penting, kita bakal lihat semua ini tuh artinya apa sih buat dunia pendidikan ke depan? Oke, jadi gimana sih caranya kita bisa bikin sistem analisis yang pinter banget buat pendidikan? Ini tuh bukan cuma soal coding ya. Kuncinya itu di pemahaman gimana data mentah, ya katakanlah data absensi mahasiswa, bisa disulap jadi insight yang berguna. Misalnya jadi semacam alarm dini buat mahasiswa yang kelihatannya bakal kesulitan. Nah, perjalanan data ini punya 3 langkah utama. Gampang kok. Pertama, kita deskripsiin dulu. Lagi ada apa sih? Terus kita jelasin, kenapa ya ini bisa terjadi? Dan puncaknya, kita coba prediksi. Kira-kira apa yang bakal terjadi selanjutnya? Yuk, kita bedah satu persatu. Oke, kita masuk level 1. Analisis deskriptif. Biar gampang, coba deh bayangin, ini tuh kayak dashboard di mobil kalian. Simple banget tujuannya. Cuma ngasih tahu kita apa yang lagi terjadi sekarang. Udah, itu aja. Nggak ngejelasin kenapa-kenapanya, cuma motret kondisi saat ini. Biasanya nih, di tahap awal gini, datanya tuh mungkin belum banyak-banyak amat. Bisa jadi cuma data dari satu kelas pilot misalnya. Makanya pertanyaannya juga masih yang dasar-dasar banget. Kayak, berapa persen sih mahasiswa yang ngumpulin tugasnya on time? Atau rata-rata nilai UTS berapa ya? Fokusnya yaitu cuma ngasih gambaran yang jelas soal keadaan sekarang. Nah, ini dia contoh konkretnya. Keren kan? Coba bayangin, dengan dashboard sesimpel ini, dosen atau dekan bisa langsung klik ngeliat gimana tingkat kepuasan mahasiswa cuma dalam hitungan detik. Nah, inilah dia analisis deskriptif kalau lagi beraksi. Simple, kelihatan jelas, dan berguna banget buat nangkep gambaran awal. Oke, kita naik level nih sekarang. Level 2. Tadi kan kita udah tahu apa yang terjadi. Penting sih, tapi ya nggak cukup. Aplikasi yang lebih pinter itu mulai kepo. Dia mulai nanya, kenapa ya? Nah, disinilah kita mulai main detektif-detektifan, nyari hubungan sebab akibat yang ngumpet di balik data. Di level ini, kita udah nggak lihat permukaannya aja. Aplikasinya mulai kerja di balik layar nih, pakai algoritma kayak model regresi. Duh, apaan tuh? Gampangnya, itu alat statistik canggih buat nyari pola. Contohnya gini, aplikasinya bisa nyari tahu, ada hubungan nggak sih antara lamanya mahasiswa belajar online sama nilai akhirnya? Nah, kita mulai nyambung-nyambungin benang merahnya di sini. Tapi, tunggu dulu. Ada satu hukum alam yang nggak bisa diganggu-gugat. Garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, ya sampah juga yang keluar. Artinya apa? Kalau data yang kita masukin dari awal itu ngaco, misal ada nilai ujian yang salah ketik, ya udah, analisis secanggih apapun hasilnya bakal menyesatkan. Dan yang rugi, mahasiswanya. Terus solusinya gimana dong? Jawabannya, prapemrosesan data. Anggap aja ini kayak saringan air di rumah. Sebelum datanya diminum sama si algoritma,
Sistem yang pinter ini bakal nyaring dulu. Dia bersihin, buang data-data yang aneh, yang nggak lengkap. Ini penting banget biar insight yang kita dapat itu benar-benar valid dan bisa kita percaya. Sekarang kita sampai di level pamungkas. Di sini nih permainannya berubah total. Kita nggak lagi cuma ngelihat spion buat lihat ke belakang. Kita sekarang lihat ke depan, mencoba memprediksi masa depan. Selamat datang di dunia Big Data. Nah, ini nunjukin perubahan cara berpikir yang fundamental banget. Dulu kan kita mikirnya, penelitian butuh sampel berapa ya? 30 mahasiswa cukup nggak? Sekarang di era Big Data, pertanyaannya beda. Fokusnya ke 3V, volume, seberapa banyak datanya, velocity, seberapa cepat datanya masuk, dan variety, seberapa beragam jenis datanya. Dari teks, video, sampai jejak klik mouse. Biar kebayang soal volume, coba deh pikirin ini. Satu mahasiswa aja itu bisa ninggalin ribuan jejak data digital cuma dalam satu semester. Sekarang, coba kali ini itu sama ribuan mahasiswa di satu kampus. Gila kan? Skalanya itu udah beda banget. Dan datanya ini, alias variety-nya, datang dari mana-mana. Bener-bener dari mana-mana. Tiap klik yang mereka lakuin di modul kuliah, berapa lama mereka nonton video, gimana cara mereka ngobrol di forum diskusi, sampai jam berapa aja mereka login. Semua itu direkam dan dijadiin satu gambaran utuh yang kaya banget soal perjalanan belajar tiap mahasiswa. Jelas, lautan data segede ini nggak mungkin dianalisis sama manusia satu persatu. Capek. Nah, disinilah machine learning turun tangan. Anggap aja machine learning ini kayak detektif super jenius yang bisa nemuin pola-pola tersembunyi di tengah tumpukan data yang acak-acakan. Habis itu, polanya dipakai buat nebak. Kira-kira apa nih yang bakal terjadi selanjutnya? Oke. Kita punya data segunung. Teknologinya canggih banget. Terus, so what? Apa gunanya buat mahasiswa dan dosen? Nah, jawabannya satu, kekuatan untuk melakukan intervensi dini. Dengan kemampuan prediksi ini, pertanyaan yang bisa kita jawab jadi jauh lebih wah. Coba bayangin deh, kita bisa tahu mahasiswa mana yang kayaknya bakal kesulitan, bahkan sebelum nilai mereka anjlok. Atau sistemnya bisa ngasih rekomendasi, buat kamu kayaknya video pembelajaran yang ini lebih cocok deh. Ini namanya pendidikan yang benar-benar personal. Dan ini dia perubahan paling gedenya. Tujuannya itu udah bukan lagi bikin laporan tentang masa lalu, tentang apa yang udah kejadian. Bukan. Tujuannya sekarang adalah buat mengubah masa depan. Caranya, ya dengan ngasih bantuan yang pas ke mahasiswa yang tepat di waktu yang paling krusial. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan yang besar banget. Kalau teknologi ini ibaratnya ngasih kita bola kristal buat ngintip masa depan seorang mahasiswa, terus kita harus gimana? Apa yang seharusnya kita lakukan dengan informasi itu? Ini udah bukan lagi soal data atau algoritma, tapi soal tanggung jawab. Tanggung jawab kita buat make kekuatan ini dengan bijak. Coba deh direnungkan. Makasih banyak sudah menyimak.